ringkasan rencana penelitian, kegiatan penelitian nanti akan saya tunjukkan lampirannya di akhir presentasi saya. Kemudian melampirkan surat keterangan telah mengikuti training laboratorium dari CIDAS. Training yang dimaksud ini adalah GLP seperti ini. Harapannya ketika kita sudah mengikuti GLP, sedikit banyak kita punya gambaran tentang bagaimana alur kerja di laboratorium. Kemudian kalau sudah melengkapi berkas-berkas ini, kemudian datang ke bagian administrasi, menemui Bu Melati, Ken Melati, menyerahkan berkas ke bagian administrasi CIDAS, kemudian menunggu jawaban dari Ketua CIDAS. Ini ada dua opsi, bisa disetujui atau tidak disetujui. Apabila tidak disetujui, maka stop di sini ya, tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Apa saja hal-hal yang membuat kita tidak disetujui untuk melakukan penelitian di CIDAS? Ini terkait dengan kapasitas laboratorium kami juga yang terbatas, jadi tidak bisa menampung semua mahasiswa ataupun peneliti yang akan melakukan penelitian di CIDAS karena terkait dengan kuota. Apalagi masih suasana pandemi seperti ini, kami juga membatasi kuota setiap harinya beberapa mahasiswa atau peneliti yang diizinkan untuk melakukan penelitian. Selain terkait kuota, bisa juga karena mungkin lingkup penelitiannya tidak bisa kami akomodasi. Misal butuh suatu alat tertentu dan alat itu tidak ada di laboratorium kami. Itu mungkin juga jadi salah satu pertimbangan kenapa perizinan tersebut tidak disetujui. Lalu apabila sudah disetujui, lanjut ke step berikutnya yaitu menerima dan melengkapi isian surat kesediaan pembimbingan pendampingan penelitian. Nah, ini penting juga karena apa? Kita tidak bisa melakukan, apalagi mahasiswa ya, tidak bisa melakukan penelitian secara mandiri tanpa ada membimbing. Dalam artian, mungkin banyak literatur atau jurnal sebagai referensi, tapi akan lebih baik apabila ada pembimbing yang akan mengarahkan kita, yang akan membimbing kita selama melakukan penelitian di laboratorium. Jadi misal ada kendala kita melakukan suatu uji coba penelitian, terus hasilnya kok tidak sesuai dengan ekspektasi, nanti kita akan bisa mendiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Jadi ketika ada masalah di laboratorium tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya bertanya ke sana kemari kebingungan seperti itu. Kemudian menerima dan melengkapi isian formulir izin penelitian. Nanti akan saya share juga, menerima dan melengkapi isian formulir kesediaan membayar biaya administrasi. Nah, di sini ada biaya administrasi, itu untuk bench fee, kalau tidak salah 100.000 setiap kali kita mau masuk, kemudian juga ada semacam deposit, itu 300.000, nanti deposit itu akan kami kembalikan lagi utuh di akhir penelitian setelah selesai melakukan penelitian, hanya sebagai jaminan saja. Seperti itu. Kemudian step selanjutnya menyerahkan dokumen izin ke bagian administrasi CIDAS dan membayar biaya administrasi yang di poin sebelumnya. Kemudian melapor kepala divisi CIDAS berkenaan dengan memulai penelitian dengan menunjukkan salinan. Ini bisa di skip. Divisi CIDAS ini kalau sekarang jadi kepala laboratorium ya, bukan divisi lagi. Melaksanakan penelitian, kemudian menyelesaikan administrasi penelitian tambahan jika ada, lapor ke teknisi, kemudian membersihkan alat dan tempat penelitian. Ini apabila pelaksanaan penelitian sudah selesai, lanjut ke step ini, terus ke sini, melengkapi isian formulir selesai penelitian dan bebas tanggungan, diparaf oleh kepala laboratorium. Nah, ini nanti juga akan saya share, berkasnya seperti apa, ini nanti ada tanda tangan penanggung jawab alat gelas, penanggung jawab bahan kimia, kemudian kepala laboratorium, untuk mengetahui apakah peneliti ini mempunyai tanggungan yang belum terselesaikan. Seperti itu. Kemudian menyerahkan formulir selesai penelitian ke bagian administrasi CIDAS dan menerima surat selesai penelitian dan bebas tanggungan dari Ketua CIDAS. Ini adalah keseluruhan dari rangkaian alur perizinan dan pelaksanaan penelitian di laboratorium CIDAS. Untuk secara lebih detail akan saya paparkan dalam slide berikutnya. SOP ini terkait dengan pelaksanaan penelitian jam kerja. Mungkin ada sedikit penyesuaian.
karena selama pandemi jam kerja reguler dimulai pukul 7.30 sampai 14.00. Nah, melebihi dari jam kerja reguler, ini masuk jam kerja tambahan. Nah, jam kerja tambahan penyesuaian juga sampai jam 4. Dan jam kerja lembur itu biasanya setelah jam 4 ini sampai keesokan harinya. Seperti itu. Ini pembagian jam kerjanya. Atau ini bisa menyesuaikan fleksibel, tapi harus ada pemberitahuan atau semacam izin, baik kepada teknisi maupun ke penanggung jawab lab atau satpam. Seperti itu, biar tidak dikunci di dalam lab. Kemudian prosedur penggunaan alat umum laboratorium. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Frida tentang alat-alat yang ada di laboratorium kami, laboratorium CIDAS. Bagaimana cara penggunaan juga sudah dijelaskan. Nah, ini secara penggunaan secara prosedur administratifnya seperti apa. Isi logbook yang telah disediakan. Nah, kemarin juga sempat disinggung juga sama Bu Widi terkait logbook. Ini beda dengan logbook yang telah dijelaskan kemarin. Kalau ini logbook khusus untuk alat, untuk merekam kondisi alat baik sebelum digunakan maupun setelah digunakan. Ini untuk memantau ya, untuk memantau kondisi alat apakah dia ready digunakan. Dan terkait rekam jejak juga siapa yang sudah memakai, bagaimana perawatannya, seperti itu. Untuk acuan kami dalam merawat alat maintenance. Kemudian baca prosedur penggunaan alat. Ini ada di beberapa alat dilengkapi dengan prosedur penggunaan alat di dekatnya alat. Kan nanti kalau tidak tahu tempatnya bisa ditanyakan di teknisi penanggung jawab alat. Atau meminta pendampingan teknisi atau laboran jika ragu-ragu tidak jelas dalam menggunakan alat. Jadi jangan malu dalam step ini kalau tidak misalkan ada yang lupa atau ragu-ragu, mending langsung tanya. Bisa tanya ke teknisi yang ada di situ, atau kalau tidak ada teknisi bisa tanya ke seniornya. Jangan, mohon maaf istilahnya sok tahu ya, karena kita tahu alat-alat di laboratorium itu harganya tidak murah, dan maintenance-nya pun apabila ada kerusakan juga tidak murah dan tidak bisa segera dilakukan. Bisa jadi kita harapkan kepada mahasiswa atau pengguna alat-alat untuk membaca secara seksama bagaimana cara penggunaannya, dan apabila ragu tentang penggunaan alat itu baik tata caranya ataupun pemakaiannya bisa tanyakan langsung ke yang lebih tahu, teknisi ataupun seniornya. Kemudian rekam kondisi alat yang digunakan pada logbook setelah selesai menggunakan alat. Ini kondisi baik tidaknya bagaimana alat itu bekerja gitu. Kemudian bersihkan alat beserta kelengkapan yang digunakan. Nah, ini juga sering teledor mahasiswa yang di lab kami. Ada alat-alat yang kotor sekali karena keteledoran dalam membersihkan alat. Mungkin setelah memakai alat, ketumpahan sedikit, kemudian lupa nggak dibersihkan, ketumpahan lagi sedikit, akhirnya mengendap, lama-lama jadi banyak. Dan saya ceritakan juga beberapa kali pH meter kami juga bermasalah gara-gara keteledoran dalam membersihkan alat. Karena sensornya tertutup kotoran, akhirnya tidak terdeteksi untuk mengukur pH. Dan selain pH meter juga banyak lagi alat-alat yang sangat sensitif terhadap kebersihan ini. Apalagi alat-alat yang terkait dengan vakum juga seperti itu, rotary evaporator, freeze dry, itu juga sangat rawan sekali terhadap debu dan sebagainya. Kemudian bila alat atau alat aksesoris yang digunakan dipindah tempatkan, maka alat tersebut harus dikembalikan ke tempat semula. Bisa jadi ada alat-alat yang mudah untuk dipindah tempatkan, tapi kami tidak menyarankan ini. Karena apa? Tegangan suatu alat itu berbeda-beda. Ada yang 110, ada yang 220, dan dengan kondisi mungkin yang tidak sama. Nah, kita menempatkan alat tersebut juga tidak asal ditempatkan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan tegangan dan voltase segala macamnya itu. Jadi, apabila ingin menggunakan alat di tempat lain, lapor ke teknisi dulu. Saya sarankan seperti itu. Ini untuk penggunaan alat umum laboratorium. Selanjutnya, prosedur penggunaan alat khusus laboratorium. Kami mengkategorikan alat umum dan alat khusus. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan sama Bu Frida, apa aja alat khusus. Alat khusus tergolong advance ya, yang bukan alat-alat
seperti timbangan pH meter, tapi alat ini apabila mau menggunakan alat ini harus mengikuti training dulu seperti itu. Seperti AAS, GC, HPLC, FPLC mungkin itu tidak bisa tidak bisa dioperasikan sendiri oleh mahasiswa atau peneliti yang belum terlatih. Prosedurnya adalah lapor pada teknisi penanggung jawab alat yang akan digunakan. Nah, pertama kali adalah lapor, beda dengan yang alat umum tadi. Mengisi formulir penggunaan alat, menyetujui persyaratan penggunaan alat, bersedia membayar fee penggunaan alat. Nah, fee di sini ini bukan termasuk dalam 100.000 yang dibayar di awal penelitian, bukan. Ini ada biaya tambahan apabila ingin menggunakan alat ini terkait dengan pemakaian bahan kimia yang lebih banyak bahan kimia khusus yang dikhususkan untuk alat itu, misalkan kayak gas, kebutuhan gas, dan yang lainnya. Kemudian mengisi logbook. Ini sebenarnya bisa dilewati karena yang melakukan adalah teknisi, bukan mahasiswa. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh teknisi mengisi logbook, ini juga biasanya teknisi, karena yang menggunakan alat adalah teknisinya. Seperti itu, untuk alat khusus. Kemudian prosedur pelaksanaan penelitian. Tadi juga sudah disinggung dijelaskan secara detail oleh Pak Rikno tentang bagaimana sih melakukan penelitian di laboratorium. Bagaimana melakukan penelitian di laboratorium secara aman. Seperti itu. Yang harus dilakukan selama penelitian di laboratorium, mungkin ini dasarnya ya, tidak sedetail. Ini kita sediakan Google Form, melalui Google Form, jadi kita ada linknya, nanti akan diisi oleh setiap peneliti yang akan melakukan penelitiannya di CIDES. Ini terkait dengan pembatasan kuota selama pandemi juga, biar memudah memonitor siapa saja yang masuk melakukan penelitian di CIDES. Menggunakan jasa laboratorium tadi sudah dijelaskan, meletakkan tas atau barang bawaan bukan untuk penelitian pada tempat yang disediakan. Ini untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan selama penelitian. Jadi karena bench kita juga luasannya terbatas, tidak bisa untuk menyimpan banyak hal, termasuk tas dan barang bawaan. Jadi untuk tas dan barang bawaan ditinggal saja di depan ruangan biasanya. Kemudian melepas sepatu dan menggunakan alas kaki yang disediakan sendiri untuk penggunaan khusus di laboratorium. Nah, ini terkait dengan kebersihan ya, karena mungkin dari luar kita tidak tahu apa yang menempel di sepatu kita. Jadi sebelum masuk laboratorium, lepas sepatu dulu, menggunakan alas kaki yang memang khusus disediakan untuk kerja di laboratorium. Disarankan yang slop tertutup depannya itu, jadi memudahkan mau dilepas atau dipakai mudah, tapi masih tercover gitu ya. Safety-nya masih tercover. Kemudian membuat rencana kerja penelitian harian pada logbook penelitiannya masing-masing. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Widi terkait logbook penelitian. Penting jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya 1, dan itu pun harus berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sebisa mungkin kita merencanakan kerja penelitian, jangan mendadak. Bisa jadi beberapa alat sudah ada yang inden pada hari itu. Jadi kita harus membuat rencana kerja penelitian, pakai apa, memakai alat apa, bahan kimia apa, seperti itu. Pada logbook penelitiannya masing-masing. Semua peneliti harus menjaga ketenangan, kebersihan, keamanan, itu jelas. Selalu menyiapkan segala sesuatunya sebelum menggunakan sebuah alat yang tercover di sini. Ada beberapa alat yang harus inden karena alatnya terbatas, itu juga termasuk di sini. Setelah selesai melaksanakan percobaan, bersihkan tempat pelaksanaan percobaan serta kembalikan peralatannya yang digunakan ke tempat semula. Nah, ini terkait dengan keselamatan dan keamanan kerja yang tadi sudah dijelaskan juga, karena mayoritas dari bahan kimia yang ada di laboratorium itu tidak berwarna bening seperti air. Jadi apabila kita teledor, itu disangkanya itu adalah bekas air biasa, tetesan air. Padahal di situ mungkin
nol. Jadi jangan abai. Seperti itu, selalu diperhatikan apabila ada tumbahan segera dibersihkan. Kemudian kembalikan peralatan yang digunakan ke tempat semula. Ini juga terkait penggunaan glassware. Kadang kasihan pada teman-teman yang glassware-nya dipinjam tapi tidak dikembalikan lagi sehingga dia harus mengganti. Padahal bukan keteledoran dia, tapi teman-temannya yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi mohon ini diperhatikan juga. Cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir di wastafel yang ada. Sabun sudah kita sediakan di tiap-tiap wastafel. Jadi untuk kembali lagi ke sini, kita tidak tahu tadi megang apa saja dan mungkin kita ketumpahan apa saja, kita mungkin lupa. Jadi segera setelah selesai melakukan sesuatu, cuci tangan seperti itu. Kemudian melepas jas laboratorium dan sandal ya, alas kaki, serta ditempatkan pada tempat yang disediakan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilakukan selama penelitian di laboratorium. Kemudian larangan selama melakukan penelitian. Mungkin tadi ini juga terkait dengan keselamatan juga, terkait dengan ketertiban. Tidak diperkenankan menggunakan barang bahan tanpa seizin pemiliknya. Sudah jelas, izin dulu kalau mau pakai. Kemudian tidak diperkenankan membawa alat keluar laboratorium tanpa sepengetahuan teknisi. Ya, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian lanjut, SOP penanganan kecelakaan kerja selama penelitian. Yang tadi sudah dijelaskan apa saja terkait bahaya physical hazard atau biological atau chemical hazard. Nah, ini mungkin apa ya, after effect yang ditimbulkan apabila ada kecelakaan-kecelakaan itu dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, kecelakaan berat. Kecelakaan ringan apabila ini poin awal sama semuanya, terjadi akibat disengaja ataupun tidak disengaja. Yang membedakan adalah apa efek yang ditimbulkan seperti itu. Kalau kecelakaan ringan tidak menimbulkan bahaya terhadap orang lain dan peralatan di sekitarnya. Kalau kecelakaan sedang menimbulkan bahaya terhadap orang lain dan peralatan sekitarnya. Kecelakaan berat dapat menyebabkan kematian dan kerugian material yang besar sebagai institusi, mungkin semacam kebakaran atau kebocoran gas seperti itu. Penanganan kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja reguler akan diatur dengan SOP tersendiri. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan penanggung jawab laboratoriumnya. Semua pengguna diasumsikan telah paham dan dapat melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, Pak Rikno. Lanjut, ini adalah prosedur secara sederhana penanganan kecelakaan ringan dan kecelakaan. Saat kita menumpahkan sesuatu, menumpahkan asam kuat ataupun bahan-bahan yang semacam ETBR ataupun fenol, kemudian menginformasikan kepada pengguna laboratorium yang ada di sekitar tempat kejadian. Jadi biar mereka tahu ya kalau di situ ada misalkan ada ketumpahan atau terjadi sesuatu yang di luar normal gitu. Kemudian meminta tolong kepada pengguna laboratorium yang ada di sekitar tempat kejadian apabila tidak bisa menghandling kecelakaan yang sudah terjadi. Bagi yang tidak dimintai bantuan, tidak diperkenankan membantu mengamankan maupun menolong sebelum ada permintaan bantuan korban kecelakaan. Nah, ini mungkin terkait dengan kondisi kecelakaan ya. Mungkin kecelakaan itu dia yang tahu. Mungkin apa ya? Kalau tidak dimintai bantuan, tidak diperkenankan membantu, mungkin karena dia merasa bahwa dia bisa mengatasinya, atau teman yang di sekitarnya tidak tahu bagaimana cara mengatasi kecelakaan yang telah ditimbulkan seperti itu. Sesegera mungkin melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian membersihkan dan mengkondisikan tempat kejadian kecelakaan pada kondisi normal seperti sebelum terjadinya kecelakaan. Mencatat kerugian material yang ditimbulkan dan kemungkinan penyebab kejadian. Nah, ini termasuk nanti ada denda penggunaan alat, entah itu kerusakan ataupun memecahkan sesuatu, nanti akan ada dendanya. Seperti itu. Kemudian melaporkan kejadian pada teknisi laboran CIDAS tentang kejadian, kemungkinan penyebab dan kerugian material yang ditimbulkan. Jadi di sini aspek kejujuran sangat ditekankan ya. Jangan takut, kita tidak akan menyidang kalian, tidak. Kami mungkin hanya akan merunut bagaimana kejadiannya dan bagaimana cara memitigasinya agar
suatu hal ini tidak akan terjadi lagi suatu saat nanti, seperti itu. Selanjutnya, prosedur penanganan, ini kayaknya kecelakaan berat ya, tutup. Kecelakaan berat selama penelitian, sesegera mungkin melakukan tindakan penyelamatan diri. Mungkin ini seperti kecelakaan yang berat, entah itu kebakaran atau kebocoran gas yang akan menimbulkan efek berlanjut seperti itu. Kemudian menginformasikan kepada pengguna laboratorium yang ada di sekitar tempat kejadian terkait evakuasi, meminta tolong kepada pengguna laboratorium yang ada di sekitar tempat kejadian untuk dapat memberikan bantuan sesegera mungkin. Ini juga diharapkan paham ya terkait dengan prosedurnya. Mungkin sesekali nanti kita akan melakukan simulasi mungkin bagaimana kalau terjadi kecelakaan mulai dari ringan, berat, dan sedang. Kemudian menghubungi atau meminta bantuan untuk dapat segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat perawatan medis apabila ini menimbulkan bahaya fisik seperti luka atau apa seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan pulih, pengguna harus memberikan laporan kejadian dan mengajukan izin ulang penggunaan laboratorium sesuai SOP izin penelitian. Nah, kenapa di sini ada mengajukan izin ulang penggunaan laboratorium? Ini mungkin terkait dengan keteledoran si pengguna penelitian tersebut. Karena dirasa abai terhadap keselamatan dan keamanan kerja, makanya dia harus mengajukan izin ulang. Dan kita juga berhak untuk mempertimbangkan apakah diizinkan melakukan penelitian itu atau tidak. SOP pembayaran denda dan penggantian. Ini mungkin terkait kerusakan glassware ataupun pemakaian alat yang menyebabkan malfungsi alat seperti itu, maka denda akan dibebankan kepada pengguna alat tersebut. Nah, definisi denda sudah jelas, semua biaya yang harus dilunasi dan menjadi tanggungan akibat kelalaian pelaksanaan prosedur maupun aturan selama penggunaan laboratorium CIDAS yang telah ditetapkan oleh pimpinan CIDAS. Dan alat yang harus diganti adalah semua peralatan yang telah diinventarisasi menjadi milik CIDAS dan mengalami kecacatan, malfungsi, rusak permanen, maupun hilang akibat kesalahan dan kelalaian pengguna, dan telah terekam oleh teknisi atau laboran. Nah, ini fungsi dari deposit yang tadi dibayarkan di awal pada saat melakukan perizinan. Mungkin suatu saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi, mungkin di tengah penelitian ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah, itu jadi semacam biaya pertanggungjawaban, meskipun itu belum mengcover semuanya mungkin. Kalaupun ada biaya tambahan lain juga nanti akan kita diskusikan selanjutnya seperti itu. Kemudian SOP pembayaran denda dan penggantian. Prosedur pembayaran denda dan penggantian alat. Menghubungi laboratorium CIDAS untuk mengetahui tanggungan denda dan daftar alat yang harus diganti. Nah, ini terkait dengan kerusakan yang sudah tadi. Nah, kalau alat semacam glassware mungkin ringan ya, tapi kalau alat laboratorium itu mungkin agak sedikit mahal, bukan sedikit, memang mahal. Seperti itu. Kemudian jika memiliki tanggungan denda, maka pengguna harus membayarkan denda tersebut pada petugas administrasi dengan membawa daftar dan tagihan denda yang dapat diperoleh dari laboratorium CIDAS. Nah, nanti ketika terjadi kerusakan, malfungsi ataupun memecahkan sesuatu, menghilangkan sesuatu yang tadi, itu mungkin itu nanti akan direkam oleh laboratorium CIDAS dan akan memperkirakan berapa biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna alat kepada petugas administrasi. Dan jika memiliki tanggungan penggantian alat, maka pengguna harus mengganti alat tersebut dengan cara membelinya sendiri atau membayar uang pembelian barang ditambah dengan biaya yang menyertai, misal PPN, PPH, ongkos kirim, dan seterusnya pada teknisi dan laboran. Kalaupun membeli sendiri harus sesuai dengan spek yang telah dirusakkan, dipecahkan, atau dihilangkan. Seperti itu. Setelah semua tagihan denda dilunasi, maka pengguna akan menerima tanda bukti penggantian alat dari petugas administrasi CIDAS. Ini digunakan nanti ketika mengurus selesai penelitian, bebas tanggungan. Setelah semua tagihan penggantian alat dilunasi, maka pengguna akan menerima tanda bukti penggantian alat dari laboratorium CIDAS. Dan tanda bukti pelunasan tagihan akan digunakan sebagai lampiran saat mengurus surat selesai penelitian dan bebas tanggungan.
Nah, ini adalah SOP izin pelaksanaan penelitian di luar jam kerja atau lembur. Kita tidak membatasi pekerjaan kalian juga, tapi sebagai bentuk dari tanggung jawab kita tetap membuat SOP-nya bagaimana alur perizinannya. Jadi tidak dilepas seperti itu aja meskipun bekerja di luar jam kerja. Tadi sudah dijelaskan definisinya jam kerja lembur itu jam berapa. Kemudian petugas keamanan gedung adalah petugas yang resmi ditugaskan oleh Universitas Jember untuk menjaga keamanan gedung. Yang dimaksud di sini adalah Satpam. Prosedur izin pelaksanaan kerja lembur adalah sebagai berikut. Mengambil dan mengisi formulir kerja lembur, ini ada di administrasi. Kemudian meminta persetujuan kepala Cidas. Melapor kepada petugas keamanan gedung dengan menunjukkan surat persetujuan kerja lembur. Ini terkait dengan kunci ya, kunci pintu ruangan. Mengembalikan isian formulir kerja lembur dan surat tanda terima kunci laboratorium. Ini kalau sudah selesai melakukan penelitian. Mematikan lampu serta menutup dan mengunci pintu laboratorium. Setelah selesai dari sini ya. Oh maaf, alurnya ini. Mengembalikan isian formulir kerja lembur dan surat tanda terima kunci laboratorium. Ini di Satpam. Kemudian melaksanakan kerja lembur. Setelah selesai, pastikan AC, lampu dan semuanya sudah mati, alat-alat yang dipakai sudah mati, kecuali alat-alat yang memang bekerja dikhususkan untuk overnight seperti shaker dan seterusnya. Mematikan lampu, menutup pintu, kemudian menyerahkan kunci kembali kepada Satpam, kemudian menyimpan surat tanda terima kunci laboratorium. Ini ada di buku sebenarnya, tidak ada formulir khusus, ada bukunya. Lanjut ke prosedur izin pelaksanaan kerja lembur. Mirip ya? Mirip dengan yang sebelumnya, dilewat saja. Kemudian SOP penggunaan bahan kimia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Retno terkait dengan bahan kimia, penggunaan bahan kimia. Nah, ini secara administratifnya seperti apa? Membuat daftar dan perincian bahan kimia yang akan diambil dan digunakan. Ini terkait dengan ini ya, rencana kerja penelitian tadi. Jadi kita harus tahu bahan apa saja yang kita perlukan, berapa jumlahnya, itu kita harus tahu sebelumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk datang dari laboratorium, hitung-hitung, baru tahu berapa yang dibutuhkan dan apa saja yang dibutuhkan. Takutnya apabila stok kita terbatas dan yang dibutuhkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan untuk penelitian seperti itu. Jadi buat daftar dulu, buat perincian bahan kimia yang akan digunakan itu berapa, apa saja, dan dilaporkan kepada penanggung jawab bahan kimia apabila menggunakan bahan kimia punya laboratorium. Takutnya sudah di tengah jalan kita butuh bahan kimia tersebut, ternyata bahan kimia masih inden, masih dalam pemesanan. Itu kan akan menghambat penelitian kita. Jadi jangan sampai ini terjadi. Makanya konsultasikan dulu sebelum melakukan penelitian apakah bahan yang kita perlukan ada. Begitu. Kemudian menginformasikan kepada teknisi laboratorium Cidas tentang daftar bahan kimia yang akan diambil apabila bahan tersebut ditempatkan pada lemari yang terkunci dan bukan milik pribadi. Nah, untuk bahan kimia Cidas, ini kita pusatkan di satu tempat, itu ada di ruang bahan. Nanti penanggung jawabnya ada Bu Arin. Nanti bisa penanggung jawab bahannya. Mengambil bahan sesuai kebutuhan dan apabila mengambil bahan kimia menggunakan sendok, spatula, pipet, hanya diperbolehkan mengambil satu bahan kimia dengan satu sendok atau spatula, pipet yang bersih dan belum digunakan. Jadi apabila kita ingin memakai bahan bermacam-macam bahan, misalkan ada NaCl, NGCl segala macam, itu tidak boleh pakai spatula atau sendok yang sama. Jadi harus berbeda di tiap-tiap bahan itu. Begitu juga untuk mengambil bahan cairan. Pipet yang digunakan juga harus beda-beda, harus bersih, tidak boleh campur. Karena nanti akan mengkontaminasi bahan yang akan diambil selanjutnya. Kemudian mengembalikan bahan kimia tersebut ke tempat semula, menginformasikan kepada teknisi laboran bahwa telah selesai mengambil bahan kimia yang diperlukan dan telah ditempatkan kembali pada lemari penyimpanan. Untuk bahan kimia Cidas, ini ada daftarnya nanti.
Tiap mahasiswa yang pakai nanti akan mendapatkan semacam formulir, kapan memakai, berapa jumlahnya, apa saja yang dipakai, nanti akan terekam di situ untuk memperkirakan biaya juga yang harus diganti apabila memakai bahan CIDAS. Kemudian setelah itu ada bahan kimia khusus. Nah, kalau yang sebelumnya tadi bahan kimia umum, ini bahan kimia khusus. Di sini lebih ditingkatkan. Seperti pastikan telah mempersiapkan perlengkapan keselamatan diri seperti sarung tangan, kacamata khusus seperti Google, termasuk kesiapan ruang asam. Nah, ini apabila kita akan mengambil larutan-larutan yang bersifat asam-asam kuat. Gitu. Jadi bahan khusus ini butuh penanganan khusus, tidak seperti tadi bahan umum yang hanya spatula, sendok, atau pipet aja cukup. Gitu. Kalau ini ada peralatan khusus APD yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rikno, untuk keselamatan kita selama mengambil bahan tersebut. Mengambil bahan sesuai kebutuhan, dan apabila mengambil tadi mengembalikan bahan sama ya. Kemudian segera memberi label pada botol atau wadah penampung bahan kimia tersebut, nama dan status keamanan bahan tersebut. Seperti tadi juga sudah ditampilkan, ada label berbahaya, korosif, flammable atau apa. Kemudian nama bahannya apa, seperti itu. Agar pengguna setelah bahan itu dipindahkan ke wadah baru, bukan wadah aslinya yang botol coklat itu, pengguna yang lain bisa waspada gitu, tidak menyepelekan bahan tersebut. Sudah selesai. Oke. Ternyata sudah selesai. Demikian presentasi dari saya, karena tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang JLP, pentingnya JLP, penerapan JLP dalam penelitian, gitu. Pak Rikno juga sudah menjelaskan tentang safety, jadi secara singkat saya hanya menjelaskan ini saja, SOP penelitian di CIDAS secara administratifnya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Aryo. Baik, terima kasih pada Ibu Nurul. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu atau peserta GLP pada pagi hari ini bisa menanyakan bagaimana lebih detail tentang SOP yang ada di CIDAS. Atau di peserta GLP pada pagi hari ini ada mahasiswa yang akan masuk CIDAS, bagaimana seperti itu? Mohon maaf, tadi waktu saya presentasi saya ini ya sudah bilang akan share formulir-formulirnya. Ini akan saya share sebagai gambaran kalian formulir apa saja yang apakah sudah kelihatan? Permohonan izin penelitian. Nah, ini adalah formulir-formulir yang harus peneliti isi sebelum melakukan penelitiannya di CIDAS. Nah, ini adalah formulir permohonan izin penelitian. Ini ada nama lengkap peneliti yang akan melakukan penelitian di laboratorium CIDAS. Ini ada NIP, NRP, NIM, atau nomor identitas lainnya. Kemudian institusi ini institusi awal, misalkan dari prodi apa, dari jurusan apa, dari fakultas apa, atau dari instansi apa, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda tangan peneliti yang bersangkutan, menyetujui kepala laboratorium, ini adalah laboratorium yang akan dituju, tergantung nanti disesuaikan dengan bidang penelitiannya, nanti akan masuk ke laboratorium mana. Kemudian ini adalah pembimbing atau supervisi, jadi selama peneliti seperti itu untuk mengarahkan penelitian atau membantu selama kegiatan penelitian, membantu mengarahkan. Kemudian ini ada rencana kegiatan penelitian. Nah, jadi diharapkan setiap mahasiswa yang akan melakukan penelitian di CIDAS itu sudah punya alur penelitian, sudah punya rencana kegiatan penelitian yang jelas, tidak awang-awang, tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan, mau pakai alat apa, mau pakai bahan apa. Jadi di sini sudah tertuang jelas. Seperti tadi ada nama lengkap, NIP, institusi, judul penelitiannya apa, tujuan penelitian terkait dengan
apa nanti yang akan diperoleh seperti itu. Kemudian bentuk eksperimen yang akan dilakukan kami bisa menerima atau menolak surat perizinan tersebut terkait dengan bidang penelitiannya, apakah bisa diakomodasi, kemudian terkait alatnya, apa kita juga bisa menyediakan seperti itu, apakah alatnya tersedia di lab kami. Kemudian alokasi waktu, ini juga penting juga untuk memperkirakan berapa lama peneliti akan melakukan penelitian yang di CIDAS terkait dengan kuota peneliti seperti itu. Di sini juga mau mengetahui pembimbing dan peneliti. Formulir selanjutnya harus diisi, ini adalah kesediaan membayar biaya penggunaan fasilitas laboratorium. Ini dibayarkan sekali pada saat melakukan perizinan. Ini bersedia atau tidak bersedia. Jadi tidak ada paksaan di sini. Kalau tidak bersedia dia bisa dilingkari yang tidak bersedia dengan alasan apa seperti itu. Kemudian ada surat kesediaan membimbing. Ini yang tadi saya terangkan tadi, surat kesediaan membimbing, karena fungsi pembimbing itu sangatlah penting dalam penelitian, maka di sini ada surat kesediaan membimbing juga. Jangan sampai kalian penelitian di CIDAS sendirian, berangkat sendirian tanpa ada pembimbingnya, tanpa ada yang mengarahkan, seperti itu. Karena kami meskipun teknisi juga menguasai alat yang ada di CIDAS, kita tidak sepenuhnya menguasai topik penelitian kalian, dan yang tahu topik penelitian kalian adalah pembimbing kalian. Seperti itu. Ini akan menyatakan bersedia, tidak bersedia, kemudian ini yang menyatakan ini pembimbingnya. Seperti itu. Ini aja juga selama penelitian, intensitas pendampingannya berapa kali, seperti itu ada. Kemudian setelah selesai melakukan penelitian, ini ada formulir surat selesai penelitian dan bebas tanggungan. Ini nama lengkap NIPNI terkait dengan penelitinya. Telah selesai melaksanakan penelitian serta menyelesaikan segala bentuk tanggungan administrasi di UPT bla 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 Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi CIDAS Universitas Jember. Nah, di sini ada beberapa uraian penanggung jawab bahan kimia. Tadi sudah saya sebutkan, ada Bu Arin. Apabila kalian memakai bahan kimianya CIDAS, itu akan dibebankan biaya sebesar seberapa banyak kalian memakai bahan kimia tersebut. Kemudian penanggung jawab alat-alat gelas, ini terkait dengan kerusakan, misalkan memecahkan atau menghilangkan alat-alat gelas, glassware yang telah diinventaris CIDAS, kalian wajib menggantinya atau membayar denda, seperti itu. Kemudian teknisi, inilah teknisi di mana kalian bekerja di laboratorium. Ada beberapa laboratorium dan tiap laboratorium ada teknisinya. Ini untuk mengetahui teknisi tersebut. Kemudian dosen pembimbing. Diketahui oleh kepala laboratorium dan ini kepala UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi. Setelah ini sudah dapat semua tanda tangannya, baru surat pernyataan selesai penelitian. Bla bla bla, seperti tadi identitasnya sama, menyatakan telah selesai melaksanakan penelitian dan membersihkan semua alat, bahan kimia serta meja penelitian yang digunakan selama penelitian di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi CIDAS Universitas Jember. Jadi biasanya sebelum kalian meninggalkan laboratorium, teknisi laboratorium akan memastikan bahwa kalian tidak meninggalkan sisa-sisa bahan penelitian ataupun bahan kimia yang tidak teridentifikasi. Semuanya akan dibersihkan. Jadi bench itu kembali kosong seperti semula, seperti sebelum kalian memasukinya, seperti itu. Jadi siap digunakan untuk peneliti berikutnya. Jadi tidak diperkenankan meninggalkan bahan-bahan atau sampel penelitian baik di kulkas, di meja, di freezer atau dimanapun tanpa diketahui identitas pemiliknya. Apabila setelah selesai penelitian itu ada yang melanjutkan, itu bisa dikonfirmasi ke peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian kalian. Jadi sampel itu tidak akan dibuang oleh teknisi. Seperti itu. Terima kasih. Tambahan dari saya. Sekian. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang akan diutarakan peserta GLP pada pagi hari ini, mungkin? Baik, sepertinya cukup jelas atas penjelasan dari
pemateri pertama dan pemateri kedua. Oleh karena itu, untuk acara Good Laboratory Practice ini di bulan November, acara spesial di Natalis UNAJ ke-57, kami tutup pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh pemateri dari kemarin hingga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, untuk pemenang kemarin, pemenang kuis bisa menghubungi admin SIDAS ke Ibu Melati, bisa di email atau bisa di WA. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana nih? Langsung live? Bagaimana? Tunggu sebentar. Plus. Kita di sana sudah jam 12. Kemudian